Ya, apa kabar? Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seseorang yang menimbulkan kekaguman, tapi sekaligus sering menimbulkan kontroversi. Tentu saya tidak perlu menjelaskan lagi siapa tamu kita hari ini, karena mari kita sambut Basuki Cahayapurnama. Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai, pertanyaan yang paling penting adalah Anda lebih suka dipanggil Basuki, Cahaya, Purnama, atau Ahok? Dipanggil BTP sebetulnya. BTP, iya. Singkatan dari? Soalnya kan ada John F. Kennedy, JFK, ada SBY kan. Siapa tahu BTP jadi presiden juga gitu kan. Boleh Bang. Basuki. Tunggu dulu, Basuki Cahayapurnama, emang ada artinya itu? Cahaya kan pakai TJ, ejaan lama. Ejaan lama. Jadi waktu teman bapak saya kasih nama itu, dia pengen kasih nama itu Basuki yang sukses, makmur, berhasil. Tapi ya Cahayapurnama berhasil juga mesti nerangin orang, mesti yang sempurna gitu. Itu yang maksudnya. Tapi banyak orang menilai nama Basuki Cahayapurnama itu nggak cocok buat Anda. Cahayapurnama kan lembut, romantis. Ini kurang belajar sejarah. Banyak wanita dulu dibilang mukamu seperti rembulan. Seneng kan? Zaman sekarang marah-marah. Bulannya bopeng kok mukanya kok manen banget ya. Itu cerita lama itu. Baik, kita lupakan soal nama ya. Pak Jokowi jadi presiden. Anda senang atau sedih? Ya pasti senang dong. Kenapa Anda senang? Mengepung Monas dari dua arah. Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Tunggu. Ini baru 5 menit Anda memaksa saya untuk merasakan bahwa Anda sudah bakal jadi presiden ini. Minimal kan ngarep nggak apa-apa. Oke, jadi Anda senang karena paling tidak Jakarta dikepung. Untuk apa mengepung Jakarta? Iya. Kan Jakarta ini kan mau tidak mau kan jadi media meliputnya cukup tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan transformasi Indonesia, tempat paling cocok itu memang transformasi di Jakarta. Kalau Anda senang, saya menduga Anda mendoakan agar Jokowi menang dong. Nggak juga, saya malah nggak dukung beliau. Saya doakan beliau tidak jadi presiden. Saya dukung kemarin. Tunggu dulu, Anda bahagia dia jadi presiden. Tapi Anda tidak berharap dia jadi presiden. Dengar dulu, ini agak mistik. Oh, ini agak mistik ini, penting, dengar dulu. Yang mistik-mistik ini iya, menarik kan? Menarik. Gimana? Ya, saya selalu begitu. Kalau saya dukung Pak Jokowi jadi presiden, berarti ya saya pasti jadi gubernur. Tapi kalau saya tidak mendukung Pak Jokowi jadi presiden dan beliau terpilih, memang nasib gua jadi gubernur, nggak usah ribut loh. Itu aja kan. Nah, ini mistiknya begitu. Iya. Jadi bukan kehendak saya lagi kan. Baik, menarik karena ketika Anda bersama Pak Jokowi mencalonkan untuk memimpin Jakarta sebagai wakil gubernur, banyak yang menolak. Penolakan pasti berkaitan dengan etnis dan agama terutama ya. Tapi sekarang Anda justru jadi gubernurnya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka tampuk kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta akan beralih ke Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang semula menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta ini otomatis akan memikul tanggung jawab menjadi orang nomor 1 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta. Langkah Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta itu bukannya tanpa rintangan dan halangan. Hambatan mantan Bupati Belitung Timur ini akan menghadapi kerikil-kerikil berupaya penolakan yang disampaikan salah satu organisasi kepemudaan. Penolakan itu antara lain terkait dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi Ahok yang dinilai sombong dan arogan.
Selain itu, sejumlah organisasi kemasyarakatan juga telah menyatakan menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penolakan sejumlah ormas itu disinyalir dikaitkan dengan sentimen etnis dan agama. Rintangan alias kerikil inilah yang menjadi pekerjaan rumah Ahok untuk segera diselesaikan ketika ia memikul tanggung jawab menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, dulu mau jadi wakil gubernur aja Anda ditolak. Sekarang jadi gubernur, apakah Anda siap mental untuk ditolak lagi atau banyak orang keberatan? Ini lupa sejarah saya sebetulnya. Saya Lebih susah jadi bupati di Belitung Timur daripada jadi gubernur di DKI. Belitung Timur itu 93% Muslim. Dan fraksi Bulan Bintang menguasai DPRD itu 55%. Jadi kita kebayang nggak kira-kira daerah seperti ini? Kristen hanya 0,8%. Saya waktu mau jadi bupati lebih kacau. Ada PNS datangin kasih surat Yasin. Nih tolong baca nih. Mana bisa aku baca surat Yasin gue. Nah nggak bisa baca kan. Makanya jangan jadi bupati kami. Macam-macam berani jadi bupati. Surat Yasinnya kagak bisa. Yang gitu ya gue udah lewatin apalagi Jakarta. Cuma terlalu kecil. Dengan Anda jadi gubernur, siapa yang paling dirugikan? Nah saya kira ya salah satu misalnya yang punya hubungan bisnis yang agak tanda-tanda kutip dengan Pemprov DKI ya dirugikan. Saya dengar udah banyak juga bengkel-bengkel mobil yang udah tutup nih. Karena servis-servis mobil udah kita tahan. Mobil-mobil nggak ada lagi. Yang supply-supply ke dinas pendidikan juga mungkin dirugikan. Kemarin baru kita potong 2,4 triliun. Ngadain bangku, kursi yang ngada-ngada aja tuan. Nah yang mungkin juga yang jual-jual jam mewah juga mulai dirugikan mungkin. Karena banyak pejabat di DKI punya jam tangan yang miliaran-miliaran itu. Kalau punya Anda berapa miliar? Ini mah murah lah. Untuk ukuran DKI mah. Kalau kata Pak Kuntoro ini mah office boy DKI kali yang pakai kan. Baik, apapun juga keetnisan Anda ini sering jadi persoalan. Ya, kalau ada lagi mempersoalkan hal ini, apa yang Anda katakan? Saya udah biasa dari kecil udah sering orang bilang begitu kan. Bapak saya selalu ngajarin. Nah, kalau orang bilang kamu Cina segala macam, memang gue turunan Cina, lu mau apa gitu loh. Tapi gue Indonesia kan. Nah dulu waktu guru saya waktu di SMA juga sama. Jadi kalau orang bilangin kamu Cina, kamu bilang aja, gue lebih patriot daripada lu ya. Kalau satu hari Indonesia diserang, gue pasti di depan untuk bertempur. Kalau dia jawab, gue di depan, pasti gue di depan lu. Gitu jawabnya. Kenapa pusing? Ya, Apapun juga masih ada orang meragukan apakah Ahok akan mampu memimpin Jakarta. Tapi sebelum kita minta jawaban, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau dulu ada Pak Jokowi, orang nomor 1, Anda orang nomor 2. Paling tidak sasaran tembak itu tidak langsung ke Anda. Sekarang dengan mudah orang jadikan Anda sasaran tembak.